Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, Ketua DPD Perbarindo Jawa Tengah, Bapak Deddy Sumarsana. Ya, ini Pak, ada yang menarik ini Pak, tentang UMKM Bangkit Pak, yang melatar belakangi dan tujuan UMKM, digerakannya UMKM Bangkit itu sendiri. Nun sewu, apa itu Pak? Iya Mas, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Iya, terima kasih Mas. Jadi kalau ditanya apa sih yang melatar belakangi dilakukannya digitalisasi UMKM di Jawa Tengah gitu. Iya Mas, jadi gini, 2 tahun pandemi kemarin itu saya kira dirasakan oleh semua pihak. Nah, yang paling merasakan adalah masyarakat usaha mikro kecil dan menengah. Itu betul-betul merasakan. Memang kebijakan pemerintah nggak pernah ada larangan usaha mikro kecil itu untuk tidak berdagang atau tidak berusaha, gitu sih. Iya, tapi kondisi pandemi lah yang membuat orang takut keluar, gitu. Nah, takut berangkat kerja, perusahaan ada kebijakan work from home dan sebagainya. Akhirnya dampaknya adalah nasabah atau masyarakat usaha mikro kecil dagangnya tidak laku. Hari berikutnya mereka tidak buka, kan begitu. Iya Pak. Nah, itu sehingga dampaknya bagi mereka sangat berasa di situasi pandemi. Itu latar belakangnya. Nah, sementara BPR gitu, BPR terutama di Jawa Tengah ini kita state-nya adalah pendamping UMKM garda paling depan. Nah, oleh karenanya BPR nggak boleh diem saja dalam situasi pasca pandemi gitu. Perbarindo mengajak memprogramkan pendampingan digitalisasi untuk UMKM binaan BPR se-Jawa Tengah. Gitu. Jadi untuk apa? Karena pasca pandemi itu sama-sama diyakini bahwa kondisi itu tidak akan pulih sebelum pandemi. Gitu. Orang dagang iya harus bangkit, harus pulih, bahkan harus lebih maju. Tapi cara penjualannya, cara pelayanannya itu ada tambahan, yaitu secara digital. Nah, gitu. Oleh karenanya teman-teman petugas BPR harus kita kenalkan itu dengan digital. Nasabahnya juga kita kenalkan dengan digital. Gitu. Oleh karenanya waktu itu kita di Lalanya kita ketemu Mas Edi Kurniawan. Gitu. Itu anak muda milenial putra Jawa Tengah. Beliau merah putih, Asli Jawa Tengah Pak. asli Jawa Tengah, dan beliau merah putih. Pak Deddy, saya siap untuk membantu melakukan pendampingan digital teman-teman BPR dan UMKM nasabah binaan BPR maupun yang belum jadi nasabah binaan BPR. Itu Mas, sehingga kita ajak Mas Edi Kurniawan beserta tim untuk melakukan pendampingan program TOT untuk teman-teman BPR di Jawa Tengah, 1 BPR 2 orang. Nah, kita TOT, selanjutnya diharapkan setelah itu mereka melakukan pendampingan kepada para nasabah maupun masyarakat usaha mikro kecil di lingkungan BPR-nya masing-masing. Gitu Mas. Berarti untuk pelaku UMKM itu harus istilahnya sekarang melek digital Pak gitu. Iya, begitu. Iya. Jadi supaya bisa melengkapi cara pemasarannya. Gitu. Sejauh mana Perbarindo untuk istilahnya mewadahi, memfasilitasi atau istilahnya dalam pembinaan untuk UMKM Bangkit ke Go Online? Kan ada mungkin beberapa pelaku UMKM kan yang belum melek digital kan banyak Pak. Ya, sejauh mana dari untuk Perbarindo ke BPR atau ke pelaku UMKM? Iya Mas, jadi Perbarindo ini yang perlu kita pahami adalah asosiasi.
dia tugasnya amanat anggaran dasar Perbarindo itu mewadahi gitu. Nah, oleh karenanya karena kondisi yang demikian, Perbarindo menginisiasi, menggugah pola pikir teman-teman BPR, menggugah pola pikir nasabah BPR gitu, supaya paham bahwa mengelola usaha termasuk menjalankan tugas sebagai petugas BPR di pasca pandemi ini jangan seperti sebelum pandemi. Harus berbeda ya Pak? Harus berbeda, harus mau pada belajar. Mas, BPR itu nggak pernah bisa hidup sendiri. BPR itu nggak pernah bisa hidup sendiri. BPR harus hidup bersama nasabahnya. Ingat, saya matur di mana-mana, yang gaji kita di industri BPR itu adalah para nasabah kita. Jangan sampai kita ditinggalkan. Kalau hanya ketinggalan sedikit, ayo kita kejar. Gitu. Insya Allah kita tidak ketinggalan. Tapi kalau sampai ditinggalkan nasabah, repot itu Mas. Gitu. Nasabah itu sekarang masyarakat UMKM itu, tukang tandur padi di sawah aja mereka bawa smartphone. Ya, tukang rujak, ya, gorengan bawa smartphone. Gitu. Nah, oleh karenanya sekarang teman-teman BPR saya ajak, pastikan bisa pelan-pelan melayani secara digital. Cepat atau lambat nanti nasabah BPR itu bisa setor angsuran dengan by teknologi. Tidak harus meninggalkan warungnya untuk setor ke BPR. Gitu. Nah, gitu. Ya, Pak. Begitu juga mau nabung. Nah, mau bahkan sekarang sudah mulai ada 1-2 teman BPR itu. Gitu. Kalau mau ngisi permohonan tabungan cukup ngisi aplikasi. Mau kredit ngisi aplikasi. Ini kemajuan yang luar biasa. Nah, kalau nanti Perbarindo sudah mengenalkan, saya sangat berharap di industri BPR apalagi ini mau nyusun RBB, Rencana Bisnis Bank tahun 2023. Tolong siapkan struktur, ada petugas yang paham IT. Strukturnya harus mengakomodir tuh dalam RBB. Mas, nggih. Yang kedua, gitu, kalau diperlukan sarana prasarananya mulai investasi. Gitu. Mungkin sedikit-sedikit, tidak harus langsung banyak. Gitu. Yang berikutnya, ayo kalau perlu sampai tingkat ke sistem di BPR itu bisa ditingkatkan menuju digital. Sambil kita berjuang di regulasi. Benar sekali, gitu Pak. Mas. Untuk pandangan Pak Dedi sendiri untuk BPR Nusantara Cipiring ini Pak ya. Iya. Yang tentang UMKM bangkitnya gimana Pak? Perkembangan untuk ya dari pelatihannya atau yang dilihat dari Pak Dedi sendiri. Baik. Ya. Untuk Nusantara Cipiring, saya pertama untuk atas nama Perbarindo mengucapkan terima kasih. Gitu. Kenapa? Program digitalisasi oleh DPD Perbarindo Jateng Jawa Tengah ini Nusantara Cipiring pertama ikut piloting. Piloting pendampingan digitalisasi BPR dan UMKM. Gitu. Yang berikutnya terus melakukan kajian dan berani melangkah mempraktekkan sendiri di Cipiring. Yang berikutnya, pada saat saya bersama teman di DPD Perbarindo Jawa Tengah untuk bekerja sama dengan Sparkassen, gitu, ya, lembaga dari Jerman yang peduli kepada BPR di Jawa Tengah, di Indonesia, Jawa Tengah khususnya, Nusantara Cipiring juga ikut mengirimkan salah satu timnya. Dan alhamdulillah saya juga ucapkan selamat lolos dari sertifikasi. Nah, itu berarti kompeten. Yang berikutnya saya lihat ini, saya juga kaget. Gitu. Ini ruangan ini kayaknya biasanya untuk tempat hadiah. Tapi hari ini menjadi tempat pusat informasi bagaimana membangun usaha bagi UMKM. Nah, saya tadi dengar kalau mau ngurus izin usaha bisa dibantu, gitu. Mau ngurus legalitas apa halal, bisa dibantu. Nah, dan tentunya mesti cari waktu-waktu harus dikembangkan, gitu, Mas. Saya yakini BPR itu hanya akan hidup
maju itu kalau kita perhatian kepada nasabahnya, kepada masyarakatnya gitu. Dan hari ini saya meyakini bahwa pada saatnya BPR itu akan menjadi pilihan masyarakat. Amin, amin, Pak. Betul. Kenapa? Tadi saya sudah sampaikan di berbagai kegiatan. BPR itu bange wonge dewek. Gitu, Mas. Bange wonge dewek. Komisarisnya wonge dewek. Itu. Direksinya juga orangnya sendiri. Tuh, apa meneh pegawainya? Tetanggane para nasabah itu. Gitu. Kalau Indonesia itu sampai dicantumkan di undang-undang, semua kekuatannya adalah gotong royong. BPR itu bank yang menempatkan diri sebagai lembaga intermediasi gotong royong. Betul itu. Yang nabung tetangga kita, yang deposito tetangga kita, yang kerja tetangga kita, yang pinjem tetangga kita. Coba, iya. Artinya uang yang disimpan oleh masyarakat di BPR itu akan dipergunakan untuk pembangunan di wilayah itu juga, tidak dibawa kemana-mana. Iya. Dan luar biasanya itu kalau bagi yang nyimpen dijamin oleh pemerintah, bahkan penjaminannya lebih besar daripada bank umum. Nah, itu Mas. Itu Untuk yang terakhir ini, Pak. Ji. Pesan untuk para pelaku UMKM dan pelaku BPR yang ada di Jawa Tengah khususnya, Pak. Baik. Ya. Untuk UMKM ya, Ya. pesan saya itu kalau Anda pengen nabung, ingin deposito, ingin titip sertifikat BPKB atau cari pinjaman, nggak usah jauh-jauh. Bangi dewek Banknya sendiri. di BPR terdekat. Gitu. Orang ngapusi. Dijamin. Bahkan kalau penjenengan ingin latihan usaha, apalagi ini yang lingkungannya Nusa Mbak Cepiring, datang aja ke Nusa Mbak Cepiring atau ke BPR terdekat, minta dibimbing dari sana. BPR tidak sebatas melayani tabungan, simpanan dan pinjaman, tapi juga melakukan bimbingan, sampai bimbingan digital, bimbingan ngurus izin. Tuh Mas, itu ndak ada di bank-bank yang lain. Bank-bank lain malah beralih ke ATM. Tuh, ya toh? Iya, Pak. Gitu. Semua diserahkan mesin. BPR dilayani petugas. Petugasnya ramah-ramah. Keren. Gitu. Itu untuk BPR, untuk nasabahnya. Nah, untuk BPR saya pesan kepada teman-teman gitu. Ya, sempatkan, programkan, susunkan di RBB tahun 2023. Iya, harus ada program dan SDM yang disiapkan untuk melakukan pendampingan kepada nasabahnya atau pada masyarakat UMKM di sekitarnya. Sabar, telaten, pastikan BPR teman-teman sekalian menjadi kepercayaan masyarakat sekitarnya. Ya, mantap Gitu, sekali Mas. pesannya. Iya, Pak. Gitu ya? Iya, iya. Apalagi, ayo. Terima kasih, Pak. Jadi penjelasannya sangat detail sekali, Pak. Iya. Semoga bermanfaat untuk para pelaku UMKM dan para pelaku BPR di Indonesia, Jawa Tengah pada khususnya. Amin. Iya, iya. Terima kasih ya, Mas. Iya, sama-sama. Sukses, ya. Amin, amin. Iya. Jadi untuk para warga di Jawa Tengah, jangan ragu-ragu nabung di BPR, nabung kredit di BPR. Karena BPR bank anak negeri, terutama di wilayah sini, wilayah Kabupaten Kendal. Langsung saja datang ke Nusa Mbak Cepiring. Sekian dari saya, Mas Mantri dan Imanuddin melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.